Melakukan mitigasi bencana adalah tindakan yang sangat dianjurkan karena dapat membantu keberlangsungan hidup manusia yang menempati tempat terjadinya daerah rawan bencana tersebut. Untuk awalan, supaya kita berada dalam satu daerah yang sama, mitigasi bencana adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko dari bencana yang sudah terjadi. Sementara relokasi adalah sikap yang memindahkan tempat dalam mosi atau konteks ini berarti seperti pedesaan, perkotaan, pemukiman, dan lain-lain sebagainya ke tempat lain yang dimana dinilai lebih aman dan tidak memiliki resiko berbahaya seperti daerah sebelumnya. Juri, saya di sini tentunya dengan menyiapkan beberapa poin yang dapat mendukung mengapa saya setuju dengan mosi kita pada hari ini. Namun sebelumnya, pertama, tujuan dari pidato saya hari ini adalah untuk membuktikan mengapa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi dibandingkan relokasi pada daerah rawan bencana. Yang kedua, mengapa mitigasi bencana lebih dianjurkan daripada relokasi. Dan yang ketiga, mengapa saya yakin bahwa manusia dapat tetap hidup dalam daerah meskipun daerah tersebut sudah menjadi masuk daerah rawan bencana. Untuk itu mari kita langsung masuk ke dalam beberapa argumen saya. Argumen pertama atau A, manusia tidak perlu untuk beradaptasi lagi. Jadi coba bayangkan seperti ini. Kita sudah tumbuh besar di daerah tersebut, namun suatu hari kita tiba-tiba harus pindah ke daerah lain karena daerah tersebut sudah masuk ke dalam kategori daerah yang rawan bencana. Bukankah berarti kita harus beradaptasi lagi dan lagi pada daerah yang baru kita? Belum tentu juga kita bisa langsung beradaptasi dengan daerah tersebut. Jika kita melaksanakan relokasi, para masyarakat atau warga tentunya harus beradaptasi lagi dan lagi. Bagaimana kalau misalkan kita melakukan relokasi, namun ada beberapa warga yang tidak dapat menyesuaikan diri? Karena bagaimanapun juga juri, seperti yang kita semua ketahui, manusia memiliki sikap dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat, atau bahkan mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi. Atau kalau gini deh, kalau misalkan mereka pindah ke daerah lain, sama saja kita seperti merampas pekerjaan yang sudah mereka tekuni atau kuasai di daerah sebelumnya. Contohnya kayak gini, orang di daerah pesisir pantai harus pindah ke daerah dataran rendah misalnya, karena daerah pesisir pantai sudah dinilai sebagai daerah yang rawan bencana. Bagaimana dengan mereka yang sudah bekerja sebagai nelayan? Kan kalau misalkan kita mau mereka untuk pindah ke daerah baru, berarti mereka harus beradaptasi lagi dan mereka harus mencari cara bagaimana caranya mereka mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan makanan atau bahkan upah supaya mereka bisa menghidupi diri mereka sendiri atau bahkan orang lain. Oke lah kalau misalkan ada orang yang sudah bisa atau orangnya itu masih muda, mereka bisa kita masukkan atau kita lakukan training atau justru pelatihan. Tapi gimana kalau misalkan mereka yang sudah berumur, yang sudah menjadi kepala keluarga, mereka akan kesusahan untuk beradaptasi. Maka hal tersebut justru malah akan menimbulkan sebuah masalah baru, yaitu meningkatnya angka pengangguran yang ada dalam negara kita. Lalu B, melakukan relokasi sama saja dengan kabur dari masalah. Memang benar kalau negara ini harus memprioritaskan atau mengutamakan keselamatan para warganya. Saya setuju sekali. Namun tidak ada jaminan apakah tempat yang akan dijadikan tempat pengganti sebelumnya akan lebih aman daripada tempat sebelumnya. Juga melakukan relokasi sama saja seperti negara memilih opsi yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan harus mengurusi masalah yang sudah terjadi. Tentunya hal itu dapat membuat publik menduga bahwa negara menggampangkan masalah yang ada dan tidak benar-benar peduli, padahal bagaimanapun juga meskipun daerah tersebut rawan bencana, itu tetaplah milik negara yang harus diurus dengan benar. Hal tersebut tentunya dapat menurunkan kepercayaan publik pada negara dan juga membuat citra negara kita menjadi buruk di mata mereka. Lalu kemudian C, melakukan mitigasi dapat membantu mendorong perkembangan umat manusia. Juri, percayalah bahwa kita selalu bisa memanfaatkan kondisi apapun asalkan kita berhati-hati dan cermat dalam mengatasi atau dalam mengamati masalah tersebut. Karena sebenarnya tidak mungkin ada masalah tanpa ada jalan keluarnya. Seperti yang kita semua ketahui, dengan kita melakukan mitigasi bencana, atau tentunya kita akan berhadapan langsung dengan bencana tersebut. Maka itu artinya kita pun dapat melakukan penelitian yang akan mendukung kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi, bahkan kita juga bisa memunculkan sumber daya atau SDA baru yang dapat membantu perkembangan negara kita. Seperti di Jepang contohnya, yang teknologi mereka canggih untuk bisa mendeteksi akan terjadinya bencana alam. Kalau misalkan Jepang saja bisa melakukan seperti itu, berarti negara kita pun bisa akan melakukannya. Namun gimana dengan kekhawatiran publik jika negara lebih mengurangi resiko dari bencana alam alih-alih memindahkan warga yang mungkin tinggal di sana atau daerah sekitarnya? Tentunya saya percaya bahwa negara tidak akan asal main lepas tangan begitu saja, melainkan A, menyiapkan atau mengirim para ahli atau ilmuwan dalam bidang tersebut yang sudah
terkapal yang sudah jago dalam hal tersebut untuk memantau tidak hanya bencananya, melainkan juga kehidupan masyarakat yang berlangsung. Lalu B, memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak hanya berada di daerah tersebut, melainkan juga daerah yang tinggal berada di sekitaran daerah tersebut. Lalu C, memberikan juga para polisi, tentara, atau dokter dalam menjadi pelindung dalam daerah tersebut, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung daerah tersebut masih berada di bawah pengawasan negara dengan ketat dan negara tidak asal lepas tangan saja. Kesimpulannya, mitigasi bencana pada daerah yang sudah dilabeli sebagai daerah rawan bencana lebih manusiawi dan dapat membawakan dampak yang baik dibandingkan relokasi, karena relokasi hanya memindahkan saja. Kita tidak langsung mengurusi masalah yang ada, melainkan justru hanya berpindah tangan aja, kita pindah aja dari sana. Maka saya bangga menjadi tim afirmasi.